Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KKS Edu Game sesi 8. Mohon maaf hari ini saya tidak dapat online di Vicon, jadi saya akan merekam materi hari ini. Jadi yang akan kita lakukan hari ini adalah melanjutkan game yang kemarin, yaitu yang pesawat menembak asteroid. Nanti akan kita lanjutkan menjadi bentuk game lainnya. Tapi sebelumnya kita akan selesaikan game tersebut lebih dahulu. Jadi kemarin ada beberapa kendala ya. Jadi yang pertama adalah ketika saya tekan tombol play, mungkin, kalau teman-teman sudah membuat bisa dicoba, coba lagi. Ini ketika saya menekan, tembaknya saya menggunakan tab, jadi saya ubah. Oh tembaknya nih, tembaknya Z. Itu pesawat kita akan, eee, mental ya, mental ke tempat lain. Itu kenapa? Ternyata penyebabnya adalah si pelurunya kan fisik, itu menempel di pesawat. Oke, itu ada masalah di mana, setelah saya cek lagi ternyata, saya coba lihat di sini, saya perbesar spaceship-nya. Nah, posisi peluru di mana? Posisi laser shooter-nya ada di tengah-tengah. Jadi kebayang ya, ketika si pelurunya mulai ditembakkan keluar, itu dia langsung munculnya di bagian tengah pesawatnya. Jadi langsung bertabrakan karena dia keduanya memiliki fisik. Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah kita harus menggeser si posisi laser shooter menjadi ke bagian depan pesawat. Oke, kira-kira di sinilah ya. Jadi tidak terkena area fisik si pesawatnya. Oke, saya save, kemudian saya play lagi. Saya tembak. Ciu, ciu, ciu. Oke, sudah benar, sudah bisa menembakkan peluru. Cuman masalah berikutnya adalah kenapa pelurunya menembaknya ke arah kanan. Oke, selalu ke arah kanannya pesawat ya. Kita coba lihat kenapa. Karena dapat dilihat di sini arah laser shooter-nya memang ke kanan. Oke, jadi kita perlu putar arah laser shooter-nya supaya ininya ke atas tuh Y ya, Y. X-nya 0. Terus nah ke situ. Oke, jadi kita ubah arah laser shooter-nya, arah tembakannya ke atas. Jadi tidak perlu kita putar rotation-nya, kita arahkan aja ini arah tembakannya. Oke, saya akan coba tembak, tekan tombol Z ya. Cu, 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 cu. Oke. Oke, kemudian kalau teman-teman tadi ketika saya tekan Z terus dia akan menembakkan peluru terus-menerus. Itu dia tiap setengah detik satu peluru. Coba kalau saya ubah 0,1. Nah, jadi lebih banyak ya. Jadi dia creation rate-nya saya perkecil, maka si peluru itu akan di-create tiap 0,1 detik. Jadi ini satuannya berapa detik. Jadi kalau 0,5 tiap 0,5 detik, kalau 0,1 ya tiap 0,1 detik. Oke. Oke, kita ubah lagi supaya si ketika tertembak tidak menjadi tidak menambahkan skor karena kita nggak pengen ketika skornya diperoleh karena jumlah asteroid yang dihancurkan. Jadi kita inginnya asteroid ini tidak menjadikan alasan untuk kemenangan. Oke, kita akan ubah. Kita akan ubah dengan cara menekan asteroid 4. Jangan lupa ini karena prefab, harus kita ubahnya dengan cara ini. Seperti ini. Asteroid 4 sudah terseleksi. Kemudian dia points worth-nya
ini ya 1 ya. Jadi ketika dia destroy akan menghasilkan poin. Kita jangan oke. Udah kita save sehingga ketika kita coba cek lagi play, tembak, oke, tidak menambah skor ya. Oke. Oke. Itu ada yang aneh ya, ketika si peluru menabrak apa namanya? Menabrak asteroid, maka si pelurunya pun akan memantul ya. Oke, kita akan ubah dengan cara berikut ini. Jadi saya akan edit si lasernya, klik seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan yaitu adalah hold, modify hold, tapi dia akan hancur ketika bertabrakan ya, tapi dia tidak mengubah hold. Jadi saya oke. Kita coba. Nanti saya coba cek lagi deh script ini untuk mendestroy ini ketika dia bertabrakan. Bukan menggunakan modify hold. Nanti akan saya cek kira-kira script apa yang cocok. Oke, jadi sementara seperti ini masih ketika kita tembakkan, kemudian ketika menabrak dia akan masih berefek fisiknya. Jadi dia bisa memantul ke sana kemari. Jadi seperti ini ya. Oke. Oke. Oke, nggak masalah. Kemudian kemarin kendala berikutnya adalah kenapa background kita hanya segini. Oke. Jadi kalau kita coba jalankan pesawat kita, kan kamera akan selalu mengikuti ya. Ini game over nanti. Bentar, saya coba play dulu. Saya tembak biar tidak menghalangi. Oke, kemudian saya akan pergi ke sini. Nah, bisa dilihat bahwa background-nya tidak mengikuti. Ini sebenarnya bisa dibuat supaya background-nya mengikuti kamera, cuman itu akan membutuhkan script yang lebih kompleks. Sekarang yang akan kita lakukan adalah cara berikut ini. Jadi ketika kita tekan si BG Shape ini kita bisa menentukan seberapa luas area dari background-nya. Ya, ini dalam halnya saya 10, aslinya itu ternyata cuma segini. Ya, ukuran si tilenya tuh hanya satu kotak ya, satu unit. Coba kalau ini kita butuh seluas apa ya, kira-kira segitu. Misalnya saya ubah dengan 100, ini 100. Oke, kira-kira seperti ini luas areanya. Lebaran 200 ya. Oke, sehingga sementara ini kita tidak akan bertemu dengan pinggirnya. Bukan tidak akan bertemu ya, kalau kita teruskan ya bisa ketemu. Cuman maksudnya akan cukup jauh ya dari area permainannya. Oke, itu kita selesaikan setengah dari permainan yang kemarin. Sekarang akan kita lanjutkan menjadi yang lebih full gamenya,
yaitu yang seperti saya sampaikan di awal sesi 7 yang lalu, bahwa kita akan membuat sebuah permainan pesawat ini akan menjemput sebuah alien untuk menyelamatkannya, itu yang akan menjadi poinnya. Oke, yang pertama, silakan teman-teman ambil gambar aliennya dari folder image seperti biasa. Saya akan ambil dari image, kemudian creatures ya. Creatures nanti ada alien. Nah, misalkan yang ini, silakan dipilih alien 1, 2. Saya pilih yang alien 1 saja. Kemudian saya drag and drop ke sini. Oke, aliennya, wow, aliennya sangat besar ya. Saya akan geser dulu supaya posisinya tidak langsung di lokasi pesawatnya. Kemudian kita akan ubah scale-nya menjadi 0,3, 0,3, 0,3. Oke. Oke, cukup kecil untuk sebuah alien. Kemudian kita akan tambahkan collider 2D. Kenapa? Supaya dapat bersentuhan dengan ini si pesawat. Supaya kalau disentuh tuh dianggap sudah kena gitu ya. Jadi saya klik, kemudian saya tambahkan, saya akan tambahkan polygon collider 2D. Kemudian kita akan tambahkan juga mana bentar. Isinya polygon collider itu adalah kita perlu nambahkan jadi kalau sudah kita play, kita cek dulu ya. Akan menuju ke aliennya. Nah, dia sudah bertabrakan ya. Bertabrakan, cuman nggak bisa kita ambil. Oke, berikutnya kita akan tambahkan dulu, misalkan supaya dia tidak, ini kan namanya di outer space, luar angkasa, supaya tidak diam saja, kita tambahkan misalkan auto rotate. Jadi aliennya seolah-olah berputar. Auto rotate. Maka dia akan otomatis ini muncul rigid body 2D. Kalau sudah ada rigid body itu akan berlaku si fisiknya ya, gravitasinya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman mematikan gravity scale-nya menjadi 0. Kemudian kita tambahkan friction. Friction ini linear drag menjadi 1 dan angular physics menjadi 0,5 supaya tidak mudah terlalu kencang berputarnya kalau tabrak ya, supaya tidak mudah terlalu kencang berputar dan tidak terlalu jauh mentalnya. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti itu. Oke, udah bisa kita bawa. Oke, tentunya yang kita inginkan adalah si aliennya ketika sudah disentuh oleh si pesawat, dia bisa diambil. Jadi bukan ditabrak di bawah seperti itu secara fisik. Kita harus ambil, anggap pura-puranya dia masuk dalam pesawat. Jadi masih ingat komponen apa yang dapat kita gunakan? Di pertemuan pekan lalu kita sudah gunakan ketika komponen tersebut ketika kita menggunakan sebuah bintang. Jadi yaitu adalah komponen collectible ini ya. Jadi ketika si alien ini disentuh oleh si pesawat, maka dia akan hilang. Kemudian poin si playernya akan bertambah 1.
Kemudian ada warning ya, pastikan enable is trigger pada collider supaya ini dapat bekerja. Collider is trigger, kita checklist, choose oke, saya coba jalankan dulu. Save play. Tembak dulu supaya ada jalan. Choose oke. Udah hilang ya. Oke, untuk menang kita membutuhkan berapa skor? Kita menang membutuhkan di mana? On di UI. Kita menang menentukan 5 skor. Tentunya berarti aliannya nggak bisa cuma hanya satu ya. Masih ingat ketika ingin mengcopy suatu objek yang propertiesnya ingin selalu kita dapat kontrol keseluruhannya secara bersama-sama, kita harus mengubah objek ini menjadi game objek ini menjadi sebuah prefabs dengan cara klik drag ke folder prefabs hingga dia akan berubah menjadi prefabs. Kemudian silakan baru di duplicate. Bisa Ctrl C, V. Itu agak patma, oke. Kita ubah-ubah posisinya. Ya, ini sulit nih, di balik batu ya. Di balik asteroidnya. Yap, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba tes dulu. Oke, set masuk. Oke. Ini kayaknya pesawatnya terlalu gede angular drag-nya ya. Kurang besar. Saya tekan kanan atau kiri itu muternya terlalu banyak. Saya akan perbesar ininya, angular drag-nya supaya lebih tinggi. Kemarin rotate-nya ini ya. Oh, rotate speed-nya aja saya perkecil deh. Rotate speed-nya 1 supaya tidak terlalu kencang perputarannya. Tembak, oke. Nah, lebih enak nih. Oke, putar. Oke. Oke, kita yap, menang. Oke, ini game yang ini sudah selesai. Sekarang kita akan coba ubah menjadi mode yang lain. Jadi misalkan teman-teman ingin 2 player ya. 2 player kemudian saling berebut ininya, jumlah alien yang dapat ditangkapnya. Tentunya kita akan ubah dulu kalau 2 player berarti UI-nya skornya jangan 5 kecuali aliennya mau kita tambahkan. Misalkan 3. Kemudian kita tambahkan spaceship ini Oke, ini supaya cepat saya akan menduplikat ini, tapi kita akan ubah spaceship-nya menjadi spaceship yang lain, yang warna biru. Jadi caranya adalah Anda tekan spaceship red, kemudian Ctrl C, Ctrl V, Anda rename menjadi, ini tempatnya masih sama ya, saya akan ubah posisinya supaya tidak bingung, misalkan startnya di sini, kemudian yang satu lagi spaceship red, startnya di sini supaya fair. Nah, yang ini saya rename menjadi spaceship blue. Kemudian
ininya masih sama ya, semuanya berlaku semuanya. Laser shooternya juga berlaku. Tapi yang perlu kita ubah adalah sprite-nya. Jangan tampilannya adalah si spaceship red. Jadi ambil dari folder spaceship. Ini adalah sprite-nya ya. Kita ambil yang blue-nya. Jadi tadi yang klik ini dulu, kemudian silahkan drag and drop dari sini ke sini. Just sudah berubah menjadi biru ya. Tapi semua propertiesnya masih sama. Ya, itunya ada. Saya akan geser ke sini deh, ke atas. Ya. Nah, biar dia berdekatan, mudah kita pantau. Tapi hati-hati tombolnya nih, sekarang tombol ya. Jadi tombol ini spaceship red, anggap ini player 1, kemudian spaceship blue player 2. Yang kita perhatikan dulu bagian mana saja yang perlu kita ubah. Kemudian user interface ini untuk 2 players. Oke, score ya. Score to win-nya 3. Kemudian hati-hati dengan kontrol. Spaceship merah ini dikontrolnya dengan menggunakan ininya ya. Rotate-nya dengan WASD. Spaceship biru karena dia player 2, kita arrow. Oke, spaceship merah di kiri. Jadi dia WASD kan tombolnya sebelah kiri, kalau arrow di sebelah kanan. Kemudian jangan lupa laser shooternya untuk si spaceship red player 1, Z aja oke. Z ya. WASD Z. Oke. Kemudian untuk ininya si push-nya itu jangan space, tapi kita ganti dengan C yang berdekatan ya, WASD ZC. Atau ZX deh, ZX. Kita cari tombol X, Z untuk menembak, X untuk push, roket, bukan roket boosternya. Oke, sudah kita ubah. WASD ZX. Saya coba tes dulu untuk player 1 yang merah. WASD ZX. Oke, tembak. Oke. Oke, berikutnya yang player 2, saya akan coba tes dulu player 2. Dia pakai arrow, kemudian ini untuk rotate-nya arrow, untuk di sini ada apa lagi untuk push-nya. Push-nya kita ganti dengan yang ada di sekitar panah. Sekitar panah yang ada tombol kontrol nggak ada. Tombol shift juga nggak ada. Oke, ada keypad. Tombol keypad 0 saja nih. Keypad 0 untuk push. Dan keypad 2 untuk nembaknya. Keypad 2. Ya, keypad kan ada di sebelah kanan ya. Kita coba cek apakah benar. Tapi laser masih, bukan laser kamera, masih menempel ke ini ya, ke yang pemain pertama. Kita geser dulu supaya pemain keduanya terlihat. Oke, kemudian kita gerakkan. Oke. 0 bisa. Tekan 2 bisa. Dan kita ambil, oke, 1. Kemudian berikutnya terkait pergerakan kamera, karena kemarin kan kita perintahkan si kamera ini untuk mengikuti spaceship red-nya ya. Ya ini kendalanya sih. Jadi karena kalau 2 player kita ada kendala di sini. Sebenarnya bisa kita ubah supaya dia scaling ya.
Tapi karena ini, belum kita gunakan skripnya, tidak ada skrip bawaan dari Playground, maka sementara kita nonaktifkan dulu saja kamera follow-nya. Oke, kamera follow kita nonaktifkan sehingga kamera akan tampilannya ya seperti ini, di bagian tengah layar. Nanti mereka bisa saling berperang ya, karena mereka sama-sama punya fisik. Jadi kalau saya arahkan ke sini, saya coba tembak, maka bisa saling menghalangi. Misalkan dia berebut alien yang ini, jangan didekati, tembak supaya dia menjauh. Oke, saya coba kontrol yang pemain 2 supaya dia bisa menang dulu. Sekalian tes skornya. Oh ya, by the way ini skor ini memang karena kita belum memanfaatkan if dan else ya. Nanti kita akan digunakan itu di pertemuan berikutnya. Jadi script ini angka 3 ini sebenarnya menggambarkan jumlah health-nya. Jadi kalau teman-teman tertabrak dia akan berkurang satu persatu sampai 0. Tapi kalau teman-teman memperoleh skor itu akan menjadi jumlah skornya. Jadi gabungan antara skor dan health memang agak membingungkan sih. Ya. Oke, kita coba raih. Makanya itu jawaban kenapa Pak itu kok sudah player 1 skornya sudah 3 belum menang. Ya karena itu sebenarnya jumlah health dari si player satunya. Kok saya coba menangkan dulu untuk yang player 2. Saya akan dekati dan tembak. Oke. Oke, player 2 menang. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Jadi kita membuat game dengan 2 player dengan objektifnya tujuannya adalah si pesawat-pesawat ini berlomba untuk mendapatkan jumlah alien yang terbanyak. Dalam hal ini kita tentukan 3 skornya ya. Nanti ke depannya akan kita tambahkan perintah-perintah lainnya, terutama dari sisi percabangan ya. Jadi jika terjadi apa, maka efeknya seperti apa. Itu sudah ada juga bawaan skrip-skrip dari Playground. Itu kalau teman-teman mau overview lebih dahulu, itu silakan dicek pada folder script. Ada condition ya. Terutama di condition sih. Ini ada if-nya, ada jika terjadi apa, lakukan apa. Ini ada teleport juga. Nanti kita bisa buat misalkan ketika si pesawatnya keluar dari area kamera, maka dia teleport ke sisi sebelahnya berlawanannya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, kan lazim seperti itu ya. Jadi misalkan kalau game 2 player, kemudian kalau 1 player kan kamera bisa mengikuti si player satunya terus. Tapi kalau 2 player masa cuma 1 player yang diikuti oleh kamera. Jadi lazimnya adalah ya sudah memang view kameranya hanya seperti itu, selebar itu. Tapi ketika ada player 1 keluar dari arena permainan di sini gitu ya, di sebelah kiri misalkan, nanti dia akan otomatis teleport ke sebelah kanan. Begitu pula kalau dia keluar dari area permainan di kiri bawah, akan otomatis teleport di kanan atas. Dan terus nanti akan kita buat yang mekanismenya seperti itu. Oke, baik, saya tutup sampai sekian dulu pertemuan KKS Edu Game sesi 08 hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.